Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jaya dari kelas PSTM 2021C dengan NIM 42111111013. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin, SSI, MPD. Nah, di sini saya sudah punya satu soal, di mana soal UN Matematika tahun 2010. Yang diminta pada soal adalah menentukan jarak titik D dengan garis PQ. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, di sini sudah terbuka tampilan dari website sudah terlihat jelas grafik dari 3 dimensinya. Sekarang kita masukkan titik-titik yang akan digunakan untuk membuat sebuah kubus dengan cara klik icon ini, lalu klik point. Nah, kita mulai pada titik 0,0,0. Nah, ini merupakan titik A. Nah, dari soal kita ketahui bahwa panjang dari rusuk adalah 4 cm. Jadi, kita klik titik 4,0,0. Nah, titik ini nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah kubus. Untuk membuat sebuah kubus, kita klik icon piramida, lalu kita pilih opsi cube. Nah, selanjutnya klik titik A, lalu hubungkan ke titik D, maka kubus yang diinginkan sudah terbentuk. Untuk memperjelas detail, kita bisa hilangkan grafik dan juga bidangnya. Nah, sudah jadi kubusnya. Pada soal diketahui bahwa ada titik P yang memotong ruas garis AH dan juga ED. Maka kita buat dulu segmen garisnya dengan cara klik icon ini, lalu segmen. Kita klik titik A, lalu kita hubungkan ke titik H. Lakukan hal yang sama ke titik E dan juga titik D. Nah, lalu kita klik icon ini, lalu klik my point, midpoint, lalu kita tekan titik A dan klik titik H. Nah, ini merupakan titik tengah dari perpotongan ruas garis AH dan juga ED. Nah, kita ganti namanya dengan cara klik kanan lalu rename, kita ganti opsinya menjadi P. Nah, lalu kita klik titik E dan juga titik G. Lakukan hal yang sama pada titik F dan juga titik H. Setelah itu kita masukkan titik tengahnya atau titik potongnya dengan cara klik icon ini, lalu klik midpoint, lalu kita klik titik E dan juga titik G. Nah, ini merupakan titik perpotongan antara garis FH dan juga EG. Kita ganti dengan cara klik kanan, lalu rename. Kita ganti menjadi titik Q. Nah, untuk mencari jarak titik D ke garis PQ, kita gambarkan garis PQ-nya terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan, lalu pilih segmen. Kita klik titik P dan juga kita hubungkan ke titik Q. Lakukan hal yang sama pada titik P dan P ke B, dan juga dari titik B ke Q. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat titik tengah dari garis PQ dengan cara klik icon ini, lalu midpoint, lalu kita klik titik P dan juga Q, maka akan terbentuk garis tengah atau titik tengah, titik potong dari garis P dan Q, maka kita rename menjadi D aksen. Nah, sudah ada titik perpotongan yaitu D aksen. Lalu kita pada soal diminta untuk menentukan jarak dari titik D ke garis PQ. Maka kita klik icon ini, lalu kita pilih segmen, kita hubungkan titik D ke titik D aksen. Nah, pada soal diminta bahwa berapakah jumlah atau jarak dari titik D ke garis PQ. Nah, dapat dilihat pada aplikasi GeoGebra bahwa jaraknya adalah 4,69. Nah, untuk membentuknya dalam bentuk akar, kita klik icon ini, kita pilih opsi, dan kita pilih cas. Lalu kita bisa ketik distance atau jarak, dan kita pilih point. Nah, kita pilih ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa masukkan persyaratan yang diminta atau hal yang diminta di soal, yaitu jarak dari titik D ke objeknya, yaitu D aksen. Lalu kita bisa enter. Nah, karena laptop atau pengaturan belum saya atur, belum saya setel, jadi di sini belum terlihat dalam bentuk akarnya. Tapi sudah terlihat bahwa jarak dari titik B ke garis PQ adalah 4,69. Nah, dari penyelesaian yang saya cari secara manual, didapatkan bahwa titik ataupun jarak dari titik B ke garis PQ adalah akar 22. Nah, sama seperti yang ada di aplikasi GeoGebra, didapatkan bahwa jaraknya bernilai 4,69 atau akar 22. Nah, sampailah kita pada ujung video. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penyampaian ataupun pemilihan kata. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya akhiri video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.